Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, sudah sepantasnya kita mengenali Al-Quran. Bukan hanya saja tentang membacanya saja, tapi lebih dalam, yaitu tentang ilmu-ilmu yang mengandung atau yang berhubungan dengan Al-Quran. Nah, apa saja? Nah, video ini kami buat untuk membahas tentang salah satu ilmu yang ada dalam Al-Quran. Nah, yaitu adalah Fawatih Aswar. Nah, apa itu Fawatih Aswar dan bagaimana pendapat para ulama tentang Fawatih Aswar? Nah, apa saja macam-macam Fawatih Aswar? Nah, simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian Fawatih Aswar. Nah, istilah Fawatih Aswar terdiri dari dua kata, yaitu Fawatih dan Aswar. Nah, apa itu Fawatih? Fawatih merupakan jamak taksir dari kata Fatihah yang berarti pembuka. Nah, Fawatih berarti pembuka-pembuka. Nah, sedangkan Aswar adalah jamak taksir dari surah. Nah, yang berarti adalah surah. Dan Aswar berarti surah-surah. Nah, maka secara istilah, Hawati Aswara berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang bentuk-bentuk huruf, kata-kata, atau kalimat permulaan surah-surah dalam Al-Quran. B. Macam-macam Fawatih Aswar. Para ulama telah melakukan penelitian tentang Fawatih Aswar dalam Al-Quran. Menurut Imam Al-Asqalani, membagi Fawatih Aswar kepada 10 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nida. Nida ada 3 macam, yaitu nida untuk nabi, nida untuk kaum mukmin, dan nida untuk umat manusia. Yang ketiga, pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus. Yang keempat, pembukaan dengan sumpah. Yang kelima, pembukaan dengan kalimat satu jumlah. Yang keenam, pembukaan dengan syarat. Yang ketujuh, pembukaan dengan kata perintah. Yang kedelapan, pembukaan dengan pertanyaan atau al-istiftah bil istifham. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa. Yang kesepuluh, pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bi at-ta'lil. Saya akan melanjutkan materi makalah tentang Fawatih Aswar. Sepanjang sejarah Islam, para ulama telah berusaha untuk menyelami atau memahami tentang penggal rahasia-rahasia atau huruf-huruf ayat mustasyabihat. Dari usaha-usaha mereka telah berkembang penafsiran beberapa tiga pandang sudut yang berbeda, yaitu di mana penafsiran yang berkembang huruf-huruf tersebut termasuk dikategorikan dalam ayat-ayat mustasyabihat karena ayat-ayat tersebut maknanya hanya diketahui oleh Allah. Kelompok yang disebut pertama lebih banyak dianut oleh para ulama salaf. Ketika menghadapi huruf-huruf tersebut, mereka sangat berhati-hati karena kelompok ini juga dianggap kelompok yang yang tidak memiliki solusi yang jelas. Adapun hal ini disebabkan karena mereka berpendapat bahwa huruf-huruf yang diawali dengan ayat Al-Quran mengawali ayat Al-Quran itu sudah dikendaki oleh Allah sejak zaman azali, dan berfungsi juga sebagai untuk argumen untuk mematahkan kesanggupan manusia dalam membuat keserupaan dengan ayat Al-Quran. Sebagaimanapun para ahli hadis mengatakan sebuah riwayat datangnya dari Ibnu Mas'ud berkata kepada Khulafaur Rasyidin yang berkata bahwa ilmu ayat-ayat Fawatis Aswar itu ilmu tertutup yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafsiran yang mengandung bahwa huruf-huruf itu sebagai singkatan-singkatan untuk kata-kata atau kalimat tertentu. Sebagaimana kelompok disebut yang kedua
memandang bahwa huruf-huruf misterius itu sebagai singkatan-singkatan untuk kata-kata atau kalimat. Kelompok kedua itu disebut dengan memandang huruf-huruf misterius itu sebagai singkatan-singkatan untuk kata-kata atau kalimat tertentu, mengajukan solusi yang sangat bervariasi tentang kepanjangan huruf tersebut. Penafsiran yang berkembang mengenai huruf-huruf ini disajikan sebagai berikut, yaitu adalah Ar-Rahman, Anna Allahu Alam, atau Allah Latif Majid. Adapun penafsirannya memandang huruf-huruf itu merupakan singkatan, tapi huruf-huruf mempunyai kemungkinan untuk ditafsirkan maknanya. Sementara kelompok terakhir, terdapat suatu kesepakatan bahwa huruf-huruf misterius atau fawatir aswar itu huruf muqta'ah yang terdapat dalam Al-Quran, yang di samping yang diketahui takwilnya oleh Allah dan juga diketahui oleh manusia. Mengenai hal ini disebutkan mengatakan, bukankah Anda tahu bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, saya termasuk orang-orang yang mendalami ilmu ar-ruktuf atau al-ilmi, dan ketika dibacakan firman Allah dalam surah Al-Kahfi, tidak ada orang yang mengetahui hilangan atau kecuali sedikit. Dia mengatakan, saya termasuk di antara mereka sedikit. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa pentakwilan sebagaimana dilakukan oleh seorang orang Yahudi terhadap huruf-huruf yang demikian tidak dapat disajikan sebagai dalil untuk memperkirakan usia agama. Menurut ada dua alasan kenapa pentakwilan yang demikian harus ditolak, yaitu pertama, bahwa dalalah atau petunjuk huruf-huruf tersebut pada angka al-argam bukanlah makna yang bersifat konvensional, bersifat alamiah atau tabi'ah atau rasional al-akliyah, tetapi merupakan dalalnya urufiah makna konvensional. Kedua, bahwa orang-orang Yahudi menjadikan makna demikian lebih dekat kepada keduniawiannya dan keumiannya dalam pengertian kultural